Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kembali kita bersua melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan berlatih beberapa soal terkait dengan respirasi aerob. Saudara, respirasi aerob, sekedar mengingatkan, itu ada 4 tahapan, dimulai dari glikolisis, kemudian jalur antara, siklus Krebs, dan terakhir adalah rantai transfer elektron. Itu yang kita masukkan sebagai respirasi aerob, yang berarti juga bahwa respirasi yang menggunakan oksigen, membutuhkan oksigen ya, sebagai akseptor terakhir elektron. Baik, kita mulai. Soal pertama ini soal esai jawaban singkat. Bila satu molekul glukosa mengalami oksidasi sempurna, maka hitunglah ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jumlah ATP yang dihasilkan khusus siklus Krebs, jumlah molekul CO2 yang dikeluarkan juga khusus dalam siklus Krebs, kemudian jumlah koenzim FAD yang terlibat, huruf kapital semua, FAD, jumlah molekul oksigen yang diperlukan, kemudian jumlah molekul FADH2 yang memasuki rantai transfer elektron. Saudara, sebelum kita jawab soal ini, ada 5, kita perlu memahami dulu apa itu oksidasi sempurna. Karena kalau tidak mengetahui ini, maka tentu Anda tidak ada gambaran yang real dalam pikiran Anda. Baik, oksidasi sempurna itu berarti bahwa oksidasi di mana seluruh energi dari satu substrat, katakanlah glukosa, itu dikeluarkan. Seluruh energi yang bisa keluar dikeluarkan. Artinya apa? Ada sebagian energi yang memang tidak akan dikeluarkan dalam reaksi kimia biasa, apalagi reaksi biologis. Coba kita lihat glukosa, hasil respirasi itu adalah CO2 dan H2O tambah dengan energi. CO2 berarti ada 2 atom oksigen yang terikat pada atom C. Nah, energi itu ada dalam ikatan antara C dan O. Ikatan ini stabil, tidak akan bisa diubah dengan reaksi biasa. Demikian pula hanya dengan H2O. Ada 2 atom hidrogen yang berikatan dengan oksigen, dan di dalam ikatan itu ada energi. Energi ini juga tidak akan terurai, tidak akan bisa dikeluarkan. Dengan demikian hanya 673 kilokalori yang kemudian memang bisa dikeluarkan. Inilah yang dimasukkan dengan oksidasi sempurna. Jadi semua yang bisa keluar dikeluarkan. Nah, kembali saudara, ketika kita ingin menjawab soal ini, maka perlu Anda punya gambaran utuh. Ya, jadi ada gambaran utuh tentang siklus Krebs. Baik, kita mulai. 1 molekul glukosa berarti ini melewati atau memasuki glikolisis. Hasil dari glikolisis adalah 2 molekul pirufat yang kemudian melalui jalur antara dihasilkan 2 asetil CoA. Berarti 2 molekul asetil koenzim A ini yang memasuki siklus Krebs. Asetil CoA beratom C2, lalu kemudian melakukan reaksi kondensasi dengan asam oksaloasetat yang beratom C4, dan produk pertama adalah sitrat yang beratom C6. Itu Anda perlu paham. Nah, di dalam rangkaian ini, yang pertama, soal pertama tentang ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Dengan asumsi karena ini adalah oksidasi sempurna, berarti
melibatkan RTE, rantai transfer elektron. Artinya NAD dan FAD sebagai koenzim yang dihasilkan dalam siklus ini itu diarahkan masuk ke siklus Krebs, dan itu berarti bernilai ATP. Sebagaimana saudara tahu bahwa satu molekul NADH itu ekuivalen dengan 3 ATP, dan satu molekul FADH2 ekuivalen dengan 2 ATP. Nah, sekarang berapakah NADH2 yang dikeluarkan dihasilkan pada siklus ini? Ada 3 tahapan. Yang pertama dari tahapan ini, Anda lihat ada NAD, lalu tereduksi menjadi NADH. Lalu di tahapan berikutnya ada lagi, berarti sudah 2 kali. Lalu yang ketiga adalah antara malat menjadi oksaloasetat. Berarti ada 3 molekul NADH2 NADH yang dihasilkan. Sementara FAD ada 1, yakni pada tahapan suksinat ke fumarat. Kesimpulannya 3 NADH dan 1 FADH2 yang dihasilkan, lalu kemudian itu bergerak masuk ke sistem atau rantai transfer elektron. Artinya dari 3 molekul NADH itu akan menghasilkan 9 ATP, sementara 1 molekul FADH2 menghasilkan 2 ATP, berarti total adalah 11. Kemudian Anda perlu ingat bahwa ada 1 tahapan atau langkah dari suksinil ke suksinat, itu dihasilkan GTP 1 molekul, yang kemudian berubah menjadi ATP, berarti ada 1 ATP di tahapan ini. Dengan demikian total ada 12 ATP per molekul asetil-CoA. Nah, karena ini bermula dari 1 molekul glukosa, yang tadi disebutkan bahwa ada 2 molekul asetil-CoA hasil dekarboksilasi oksidatif piruvat menjadi asetil-CoA, maka tinggal kita kali 2, berarti jawabannya adalah 2 kali 12 ATP, ya. 2 kali 12 ATP sama dengan 24. Lalu yang nomor 2, berapa jumlah molekul CO2 yang dikeluarkan? Kita perhatikan baik-baik, sederhana sekali jawaban ini. Karena yang diminta berapa jumlah, bukan ditunjukkan di mana. Maka pertama, bahwa dari asetil-CoA yang kemudian berkondensasi dengan asam oksaloasetat yang menghasilkan sitrat dengan atom C6, lalu ini akan bersiklus, dan di akhir atau di ujung siklus dihasilkan kembali asam oksaloasetat yang atom C-nya 4. Apa artinya? Ada 2 atom C yang keluar, yang semula 6 kemudian menjadi 4, dan 2 atom C yang keluar itu adalah CO2 dalam bentuk CO2. Nah, kalau Anda mau melihat tahapannya adalah dari tahapan isositrat ke alpha ketoglutarat, kemudian dari alpha ketoglutarat menjadi suksinil S koenzima 2 CO2 di sini. Dengan demikian, kalau kita kembalikan kembali dengan 1 molekul glukosa, berarti ada 2 asetil-CoA yang masuk siklus Krebs, jawabannya adalah 4. Ketiga, jumlah koenzim FAD yang terlibat. Setiap siklus melibatkan 1 FAD. Jadi kalau ada 2 asetil-CoA berarti 2 siklus melibatkan 2. Berarti ada 2 yang terlibat di sini. Kemudian yang keempat, jumlah molekul oksigen yang diperlukan. Nah, sekarang di sini pertanyaan tidak disebutkan apakah itu untuk seluruh rangkaian reaksi glukosa atau di dalam siklus Krebs, hasil siklus Krebs saja. Nah, kita batasi. Jika ini adalah dimaksud adalah siklus Krebs, ya, yang diperlukan yang diperlukan untuk oksigen ini molekul, maka Anda tinggal menghitung berapa NADH yang memasuki RTE, berapa FAD. Tadi sudah dijelaskan per molekul asetil itu
menghasilkan 3 NADH dan 1 FADH2. Nah, masing-masing ini akan membutuhkan setengah molekul O2. Akhir dari rantai transfer elektron itu diperlukan. Sehingga dengan demikian dari 4 ini akan membutuhkan 4 kali 2 berarti ada membutuhkan setengah O2 berarti dihasilkan 2 molekul O2. Nah, kalau kali 2 berarti ada 4 molekul O2 yang dibutuhkan. 4 dari 6. Loh, kok mana 2-nya gitu? Nah, Anda kembali di jalur antara ada, dan dari glikolisis juga ada. Untuk melihat dari mana, dari mana 6 ini bisa ditunjukkan dari siklus ini. Dan nomor 4 ya. Berapa molekul FADH2 yang memasuki RTE? Ingat, FADH2 hanya terlibat di dalam siklus Krebs, yang berarti bahwa ada 1 per siklus, berarti kena 2 molekul asetil-CoA masuk siklus, berarti ada 2 kali 1, berarti ada 2 FADH2 yang terlibat. Ini soal esai, dan tentu saja karena ini soal maka tentu mudah untuk dilakukan modifikasi. Dan apapun modifikasi, katakanlah 2 molekul atau 3 dan seterusnya, Anda tinggal membuat sebuah perkalian apabila ini bisa dipahami dengan baik. Oke. Lalu yang nomor 2, ketika sel membutuhkan 38 ATP untuk mendukung aktivitasnya, sel harus melakukan oksidasi sempurna 1 molekul glukosa. Namun terjadi penghambatan oleh cyanida dalam RTE. Nah, ingat, terjadi penghambatan oleh cyanida dalam RTE. Maka Anda sehingga dihitung berapa jumlah ATP yang diperoleh, berapa jumlah molekul CO2 yang dikeluarkan, dan berapa jumlah NAD yang terlibat. Nah, tentu saja untuk bisa memahami ini, kembali pada video sebelumnya tentang rantai transfer elektron. Di dalam itu ada ditunjukkan inhibitor. Saya tampilkan di sini. Ada racun cyanida. Di dalam video sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa racun cyanida bekerja pada akhir dari kompleks 4, di mana kemudian aliran elektron dari kompleks 4 ke O2 sebagai akseptor terakhir elektron itu terhambat, tidak memungkinkan. Dengan demikian berarti O2 tidak terlibat, tidak dibutuhkan. Ada penjelasan tentang apa efek dari itu. Apa artinya? Kesimpulannya, rantai transfer elektron tidak berjalan. Nah, dengan demikian, kalau tidak berfungsi, tidak berjalan, maka berarti molekul ATP yang dihasilkan di sini tidak bisa diperoleh dari konversi NADH maupun FADH2, melainkan hanya dari ATP yang terbentuk dari pembentukan langsung seperti ini. Pada tahapan ini saja diperoleh. Yang 3 lainnya ini NAD bukan 4 tahapan yang memungkinkan, karena RTE tidak bisa berjalan karena terblokir, maka hanya 1 khusus untuk di siklus Krebs. Kalau ditambahkan dengan glikolisis dihasilkan 2, maka hanya 4 ATP yang dihasilkan, 2 pada siklus Krebs dan 2 pada glikolisis. Kemudian nomor 2, berapa jumlah molekul CO2 yang dikeluarkan? Nah, jumlah molekul CO2 tidak ada pada glikolisis, tetapi ada pada jalur antara. Di sana ada 1 per molekul pirufat yang berubah menjadi asetil. Berarti kalau ada 2, berarti di sana akan ada 2 CO2 yang dikeluarkan. Lalu kemudian di siklus Krebs
tadi juga saya sebutkan ada 2 per siklus, 2 CO2 per siklus. Jadi kalau ada 2 asetil-CoA masuk ke siklus, berarti ada 4 CO2 yang dikeluarkan, ditambah dengan 2 dari jalur antara, berarti ada 6 CO2 yang dikeluarkan. Nah, itu pula yang kemudian menjadi bukti petunjuk secara reaktif mengenai CO2, 6 CO2 yang keluar dalam persamaan reaksi itu. Berapa jumlah NAD yang terlibat? Jadi sudah dijelaskan di siklus Krebs ada 3 NAD yang terlibat per asetil-CoA. Berarti kalau 2 berarti ada 6. Lalu di glikolisis itu ada 2 NAD juga terlibat, berarti jawabannya adalah 8. Oke saudara, itu tentang nah ini tadi sudah tentang penghambatan pada O2 ya. Baik, nomor 3, berapa banyak molekul CO2 yang diproduksi oleh gugus asetil CO2 asetil koenzim A dalam siklus asam sitrat. Tadi sudah ada soal esai, Anda bisa jawab. Tentu jawabnya adalah 2 per molekul asetil. Ini ada 2, jawabannya adalah D. Kemudian yang berikutnya nomor 5, elektron dari sumber elektron FADH2 mengalir secara berurutan melalui anggota. Maksudnya anggota itu melalui kelompok-kelompok enzim pada rantai transfer elektron. Pertanyaannya, dari manakah sebelum membentuk air ya? Pertanyaannya itu. Nah, Anda lihat sebelum membentuk air itu artinya apa? Sebelum terbentuk, sebelum elektron sampai pada oksigen. Sebab ketika molekul elektron itu sampai pada oksigen, dia mereduksi oksigen dengan membutuhkan proton, hidrogen, dan menghasilkan air. Nah, maka jalurnya Anda lihat dari sini terbaca, karena ini FAD berarti tidak melibatkan kompleks 1. Dari FAD bersama dengan ubiquinone, kemudian elektronnya mengalir ke kompleks 3, kemudian ke sitokrom C, lalu bergerak menuju kelompok 4 dan kemudian sampai ke sini. Tapi karena soal ini menyatakan sebelum membentuk air, ini kalau sebelum membentuk air berarti sebelum diterima oleh O2 ya, elektron. Maka jawabannya kalau kita lihat, kita coba lihat ini D atau C, kompleks 2 ini masuk kompleks 2, lalu ada COQ, lalu kemudian kompleks 3, kompleks 4, tapi tidak ada sitokrom C. Nah, sementara ada tertulis ini sitokrom C, maka jawabannya adalah dari 5 pilihan adalah D. Oke. Mohon diperhatikan mengenai urutan kompleks pada RT. Lalu nomor 6, manakah dari berikut ini yang merupakan fungsi dari siklus TCA? Trikarboxil acid itu dikenal dengan asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Ini nama lain. Manakah dari berikut ini yang merupakan fungsi siklus Krebs? Pertama, menghasilkan NADH dan flavin tereduksi. Hati-hati, ini hanya sekedar istilah. NADH jelas, FADH2 itu yang kita umum kenal, tetapi FADH2 itu bentuknya tereduksi. FAD itu adalah flavin adenin dinukleotida dalam bentuk tereduksi kalau FADH2. Demikian pula dengan NADH. Ini adalah NAD dalam bentuk tereduksi. Jadi nomor 1 benar. Terbentuk alfa ketoglutarat. Ini pada siklus Krebs. Saya kira Anda sudah melihat tadi, iya. 3, oksidasi asetil-CoA yang dihasilkan dari glikolisis dan
oksidasi asam lemak. Kita belum belajar di sini, tapi sekedar saya jawab langsung bahwa oksidasi asam lemak, yakni oksidasi beta, itu akan menghasilkan asetil koenzim A. Akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi nomor 3 itu juga benar. Nomor 4, pemanfaatan ATP berlebih yang dihasilkan oleh glikolisis. Nah, ini yang kemudian tidak sesuai. Dengan demikian jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Baik, nomor 7. Bagaimana keterlibatan oksigen dalam respirasi sel? Kita melihat menerima elektron dan proton untuk membentuk air. Anda tadi melihat dalam rantai transfer elektron. Jawabannya tentu ini. Dia pembawa elektron. Apakah dia pembawa atau penerima elektron? Tentu saja dia adalah akseptor, penerima elektron terakhir. Berarti B salah. C, menjadi teroksidasi. Karena dia menerima elektron berarti menjadi tereduksi. D, mendorong sintesis ATP. Dalam rantai transpirasi, rantai transfer elektron, keterlibatan oksigen dalam pembentukan ATP itu tidak ada. Dengan demikian bukan D pula. Dan E, mereduksi, mereduksi atau mengurangi, sama mereduksi bahasa Indonesia, mereduksi NADH dan FADH2. Dia tidak ada hubungan langsung dengan NAD dan FAD, maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 8, manakah dari berikut ini yang tidak dihasilkan selama rantai transfer elektron? Nah, kalau kembali, sekali lagi, kiranya ada gambaran dalam pikiran saudara tentang RTE itu. Apa yang tidak dihasilkan? A, karbon dioksida. Adakah CO2 yang dikeluarkan? Jawabnya tidak ada. Apakah ada air? Iya. Apakah dihasilkan ATP? Iya. Apakah dihasilkan NAD maupun FAD? Jawabnya iya. Loh, kok iya? Gimana? FADH2 maupun NADH ketika memasuk ke dalam rantai transfer elektron, maka dia akan melakukan splitting, membagi atau melepaskan satu, protonnya, yang kedua adalah elektronnya, sehingga dari NADH akan berubah menjadi NAD. Hal yang sama dari FADH2 akan menjadi FAD. Berarti jawaban ini jawab dan demikian nyata memang jelas bahwa jawabannya adalah A. Tapi saudara perlu memahami mengapa yang lainnya itu benar. Baik, nomor 9. Manakah dari langkah transfer elektron berikut yang secara langsung mendorong fosforilasi ADP? Fosforilasi ADP itu artinya penambahan fosfat ke dalam molekul ADP. Jadi pertanyaannya, manakah dari langkah transfer elektron yang secara langsung? Baik, kita lihat pertama, aliran proton melalui ATP sintase sepanjang gradien konsentrasi. Anda masih ingat dari ruang antar membran terakumulasi sejumlah proton ion hidrogen yang kemudian harus masuk ke dalam matriks melalui ATP sintase. Dari sana dia akan melewatinya, dan energi yang kemudian dimanfaatkan untuk fosforilasi mengikatkan fosfat ke ADP sehingga kemudian terbentuk ATP. Berarti jawaban pertama adalah, yang benar adalah A. Mari kita lihat yang lainnya, mengapa itu, apakah benar atau kemudian memang salah. B, proton dipompa melawan gradien konsentrasi. Dipompa melawan gradien konsentrasi. Jawabannya adalah benar. Kejadian ini adalah benar, yakni proton dipompa melawan gradien dari matris ke ruang antar membran, tetapi tidak terkait dengan pertanyaan. C, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi
jawabnya iya, tetapi kemudian tidak terkait langsung, karena ini terjadi pada awal memasuki RTE. Kemudian D, pembentukan molekul air. Ini hanya terlibat oksigen dalam pembentukan molekul air, bukan fosforilasi. Jadi dengan demikian jawabannya adalah A. Lalu nomor 10. Berapa hasil bersih ATP ketika masing-masing substrat asetil-CoA yang dioksidasi sempurna menjadi CO2 melalui. Nah, tinggal Anda menghitung di sini. Kalau pada glikolisis, berapa molekul ATP yang ketika substrat asetil-CoA? Yang ditanya adalah asetil-CoA. Glikolisis kan tidak melibatkan, tidak ada di sana asetil CoA. Yang ada pada transfer elektron. Nah, ada berapa di sana? Tergantung tidak ada hubungannya dengan gambar di bawah. Transfer elektron, berapa yang dihasilkan sana? Tergantung pada jumlah FAD dan FADH2 dan NADH yang mengarah ke rantai transfer elektron. Tadi sudah dijelaskan pada nomor sebelumnya. Kemudian siklus asetat dan fosforat oksidatif menggunakan angkutan ulang-alik malat aspartat. Jadi siklus asam sitrat berarti daur Krebs atau siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif berarti RTE. Nah, tidak begitu jelas yang dimaksud soal ini, tapi kemudian kalau kita menambahkan sedikit informasi, kalau itu mulai dari glikolisis, berarti ini soal, ya mohon maaf, ini soal sebenarnya tidak lengkap ya, tidak melibatkan shuttle ya, tidak. Untuk soal nomor 10 ini, untuk C, tidak melibatkan shuttle, karena shuttle itu terlibat dalam proses memasukkan tanda kutip NADH pada glikolisis ke mitokondria. Jadi kalau dalam siklus Krebs RTE tidak ada hubungannya dengan shuttle. Jadi soal nomor C ini tidak jelas dan perlu keterangan untuk menjawabnya. Baik saudara, saya kira itu beberapa contoh soal yang kiranya bisa membuka wawasan saudara terkait dengan pemahaman, menguji pemahaman terhadap materi-materi yang sudah terkirim sebelumnya melalui video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.